Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ini ada beberapa pertanyaan. Satu, kenapa tuyul tidak bisa mencuri uang di bank atau ATM? Ini sebetulnya sudah diteliti oleh seorang profesor dari Suriah bernama Abdul Daim Al-Kahel. Di mana profesor ini meneliti tentang dunia jin. Jadi jin itu frekuensinya tidak sempurna. Dan matahari adalah penyempurna gelombang alam. Sehingga kalau jin kena sinar matahari pasti terbakar. Karenanya jin dia kalau siang hari itu pasti mencari lubang-lubang bersembunyi di situ. Karenanya dalam Islam hukumnya makruh mengencingi tanah yang berlubang. Sebab apa salah dan dosa dia kalau tiba-tiba bau jengkol. Jadi matahari itu mengandung gelombang elektromagnetik. Sehingga jin itu takut sama gelombang elektromagnetik. Maka di ATM itu mengandung gelombang elektromagnetik. Maka tuyul itu sebutan lokal, nggak tahu kalau di Amerika nyebutnya apa. Yang jelas ini tuyul yang ada di Indonesia, sebutan Indonesia tidak bisa mengambil uang di ATM karena ATM mengandung gelombang elektromagnetik. Karenanya tuyul dari dulu sampai sekarang nggak pernah kebeli baju. Nah, kedua, maka ibu-ibu di kita sebenarnya ini ilmiah ketika dia hamil pakai gunting. Gunting itu kan besi, mengandung gelombang elektromagnetik, maka jin akan takut. Satu. Yang kedua pertanyaan, kenapa wujud setan setiap negara berbeda-beda? Kita harus bisa membedakan mana setan, mana jin. Ya, ada namanya Abul Jan, bapaknya jin, itu yang pertama di sorga. Dia senior kita. Bahkan pertama diciptakan dia jadi bendahara sorga, segala macam, gelarnya banyak, ya. Memimpin malaikat segala macam. Abul Jan namanya Bapak Jun. Bapak Jin. Wah, tetangganya si Jun. Nah ini jin yang membangkang disebut iblis. Jadi bahasa Arabnya jin yang membangkang disebut iblis. Iblis itu membangkang. Jadi dari kata ablasa. Ketika seseorang disuruh membangkang dalam artian kebahasaan namanya iblis. Seorang karyawan disuruh sama atasannya tidak mau dalam artian kebahasaan iblis. Iblis. Nah, adapun setan ini bentuk abstrak, sebetulnya setan tidak ada. Karena sifat buruk ini simbol saja. Makanya dalam surah An-Nas dijelaskan allazi waswisu fi sudurinas minal jin wan nas. Jadi setan itu sifat buruk manusia, sifat buruk jin namanya setan. Setan mengajak kemungkaran disebut mengajak kemungkaran disebut setan. Manusia ngajak kemungkaran disebut setan. Maka di bulan Ramadan setan diikat sebetulnya bukan kuntilanak genderuwo yang diikat, setan yang ada di dalam tubuh kita. Lalu kenapa setan berbeda-beda? Nah ini persoalannya, setan itu pintar beradaptasi. Setan itu laksana penari, tahu irama gendang. Jadi tergantung digambarkan sama kita. Ibarat beginilah. Karena di benak kita dari dulu namanya sapu tangan itu kotor, bersih, dan kaos kaki kotor. Kalau ada orang ngelap pakai kaos kaki pasti jorok. Padahal kaos kaki baru beli, sapu tangan udah setahun nggak dicuci. Cuma karena di benak kita sudah menjelma sapu tangan itu suci, bersih, kaos kaki kotor, maka itu yang terjadi. Sama di kita, nama di benak kita namanya setan karena dulu dikuburkannya putih, lalu nanti tampilan setannya putih. Nggak ganti-ganti dari dulu sampai sekarang. Makanya setan di Indonesia miskin-miskin. Kemudian kalau di Cina, karena dari dulu waktu dikuburkannya itu pakai dasi, maka ketika dia ada di benak kita bahwa setan pakai dasi, maka tampilnya pakai dasi. Kaya-kaya setan Cina itu. Nah inilah, sebetulnya ini sebutan-sebutan lokal. Tergantung benak kita. Yang jelas kesimpulannya, setan itu wujud sifat buruk manusia, sifat buruk jin. Wujudnya tidak ada. Maka kalau orang bilang di kuburan nggak ada setan, benar, yang ada jin. Yang seterusnya ada pertanyaan, apa kerjaan malaikat sekarang? Setelah
Kan kerjaan malaikat menurunkan wahyu ke para nabi dan rasul. Sekarang nabinya sudah tidak ada. Lalu apa kerjaan malaikat? Apakah dia pensiun atau bantuin Mikail nurunin hujan sehingga musim gak jelas? Nah, sebenarnya Jibril ini tetap bekerja, tugasnya menurunkan ilham kepada kita. Karena kalau ke nabi namanya wahyu, kalau ke manusia model kita namanya ilham. Ilham itu datang ke dalam hati, sekah kita mau ngaji, itu ilham, berarti Jibril datang. Nah, yang menghalangi ilham adalah hati. Ketika hati kita bersifat anjing, dari kolbun menjadi kalbun, itu malaikat susah masuk. Inilah yang dimaksud, kalau di rumah ada anjing, maka malaikat nggak masuk. Artinya yang dimaksud di situ adalah rumah itu adalah hati. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Tafsir Marah Labid, al-qalbu baitur rabbi, hati rumahnya Allah. Artinya ketika hati itu ada anjingnya, sifat anjingnya, maka hidayah susah masuk. Bukan malaikat takut anjing, malah anjing kelihatan malaikat. Enggak, harusnya anjing yang takut malaikat. Yang kedua, kalau malaikat takut anjing berarti yang punya anjing panjang umur. Karena mau nyabut, tiba-tiba anjing datang menggonggong. Atau misalnya anjingnya nggak mati-mati. Itulah yang perlu digarisbawahi. Jadi Jibril tetap masih bekerja, tugasnya menurunkan ilham. Inilah 3 pertanyaan, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan kepada kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ah? Ngomong deh.